Prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Langsung saja kita ke pembahasan pertama, yaitu prinsip dasar animasi. Prinsip dasar animasi adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapat hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Prinsip dasar animasi ini sebenarnya paling pas digunakan untuk animasi kartun. Prinsip terbagi menjadi 12 prinsip dasar animasi. Yang pertama yaitu solid drawing. Menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Orang animator harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya yang dapat dilatih melalui serangkaian observasi dan pengamatan, di mana dalam observasi itu salah satu yang harus dilakukan adalah menggambar. Meskipun kini peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip, penggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Yang kedua, timing dan spacing. Grim Netwick, seorang animator Disney, pernah berkata, animasi adalah tentang timing dan spacing. Timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerak harus dilakukan. Sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan dari bermacam-macam jenis gerak. Contoh dari timing, menentukan pada berapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Contoh spacing, menentukan kepadatan gambar yang pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Spacing, pengaturan kepadatan gambar akan mempengaruhi kecepatan gerak bola, percepatan dan pelambatannya sehingga membuat sebuah gerak lebih realistis. Itu squash dan strike. Squash and strike adalah upaya penambahan efek lentur plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Penerapan squash and strike pada figur atau benda hidup, misal manusia, binatang, karakter, akan memberikan attachment sekaligus efek dinamis terhadap gerak atau action tertentu. Sementara pada benda mati, misal gelas, meja, botol, penerapan squash and strike akan membuat mereka tampak atau berlaku seperti benda hidup. Contoh, pada benda mati, ketika sebuah bola dilemparkan pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuat seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian. Hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Contoh pada benda hidup, simetri bicep atau tricep pada manusia. Pada saat lengan ditarik, seperti gerakan mengangkat barbel.
maka akan terjadi kontraksi pada otot bicep sehingga nampak memuai. Hal inilah yang disebut squash pada animasi. Sedangkan stretch nampak ketika dilakukan gerak sebaliknya, seperti gerak menurunkan lengan. Bicep akan nampak menyusut. Yang keempat, itu anticipation. Anticipation anggap sebagai persiapan atau awalan gerak atau ancang-ancang. Seorang yang bangkit dari duduk harus membungkuk badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul, sebelum tangan maju, harus ada gerakan mundur dan sejenisnya. Yang kelima yaitu slow in and slow out. Sama seperti spacing yang berbicara tentang akselerasi dan deselerasi. Slow in dan slow out menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat, kemudian menjadi cepat. Slow out terjadi jika sebuah gerakan yang relatif cepat kemudian melambat. Contoh, dalam gerak misalnya, mengambil gelas. Tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjamah gelas dengan ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sedangkan ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatan atau terjadi perlambatan, atau dalam konteks ini kita menyebutnya slow out. Yaitu art. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut art. Hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik karena pergerakan mereka mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung, termasuk lingkaran, elips, atau parabola. Pola gerak semacam inilah yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Yang ketujuh yaitu secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Secondary action tidak dimaksudkan untuk menjadi pusat perhatian, sehingga mengaburkan atau mengalihkan perhatian dari gerakan utama. Kemunculan lebih berfungsi memberikan emphasis untuk memperkuat gerakan utama. Contohnya, ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentu adalah melangkahkan kaki, sebagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya sambil berjalan, seorang figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayun-ayunkan tangan dan bersiul-siul inilah secondary action untuk gerakan berjalan. Yang yaitu float rock and overlapping action. Float rock adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seorang telah berhenti bergerak. Misalnya, rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului, overlapping. Pergerakan tangan dan kaki ketika berjalan bisa termasuk
di dalamnya. Yang kesembilan yaitu strike ahead action dan post to post. Dari sisi research dan pengerjaan, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk membuat animasi. Yang pertama adalah strike ahead action, yaitu membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Teknik ini memiliki kelebihan, kualitas gambar yang konsisten karena dikerjakan oleh satu orang saja. Tetapi memiliki kekurangan, waktu pengerjaannya yang lama. Yang kedua adalah post to post, yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu. Selanjutnya, in between atau interval antara keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Cara yang kedua ini lebih cocok diterapkan dalam industri karena memiliki kelebihan. Waktu pengerjaannya yang relatif lebih cepat karena melibatkan lebih banyak sumber daya. Yang ke-10 yaitu staging. Seperti halnya yang dikenal dalam film atau teater, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Apple berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya, animasi dan beranimasi juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contoh, Anda tentu bisa mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihatnya sekilas. Ada juga yang bisa melihat khasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Hal ini karena mereka memiliki style atau gaya tertentu. Ada juga yang berpendapat bahwa style atau tentang penokohan berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, demit, siluman atau karakter jelek lainnya, tetapi tetap bisa appealing. Yang ke-12, exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu, dan lazim dibuat secara komedik. Banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Contoh yang pertama, bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget. Yang kedua, muka Donald yang membara ketika marah. Dan yang ketiga, air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis.